don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Ada beberapa alasan Shin Tae-yong bakal bawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah faktor para pemain naturalisasi. Pada Rabu, 5 Juli 2023, kemarin, Ketum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa Shin Tae-yong bakal menangani timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Untuk Piala AFF U23 2023, targetnya adalah menjadi juara. Ini adalah target yang sangat mungkin digapai oleh Shin Tae-yong. Setidaknya, ada 5 hal yang melatar belakangi hal tersebut. Simak pembahasan kami di bawah ini. Indonesia boleh dibilang memiliki skuad U23 terbaik di Asia Tenggara pada saat ini. Sebab, timnas Indonesia U22 baru saja memenangkan SEA Games 2023 lalu dengan dominan. Skuad asuhan Indra Syafri tersebut melalui fase grup hingga final tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Skuad timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 diperkirakan akan banyak mengandalkan pemain dari tim tersebut. Salah satu rival utama Indonesia meraih gelar juara adalah Vietnam. Di SEA Games 2023 lalu, Indonesia sebenarnya berjumpa di babak semifinal. Timnas Indonesia U22 menang dengan skor tipis 3-2 pada saat itu kontra Vietnam, yang membawa tim U20. Pelatih Philippe Troussier memutuskan untuk memberi kesempatan lebih kepada para pemain U20 untuk ajang U23. Thailand juga merupakan salah satu lawan terberat Indonesia di Asia Tenggara. Mereka merupakan lawan timnas Indonesia U22 di final pada SEA Games 2023 lalu. Namun, kancah sepak bola Thailand sedang terguncang belakangan karena pengunduran diri sang ketua umum federasi, Somyut Poompanmoong, yang akhirnya batal mundur. Hal-hal yang terjadi di luar lapangan berpotensi mengganggu kiprah di lapangan. Sepanjang sejarahnya, Piala AFF U23 baru digelar 3 kali. Indonesia, Thailand, dan Vietnam memenangkan masing-masing sekali pada ajang ini. Indonesia sendiri baru sekali tampil di ajang ini. Namun, dalam satu-satunya kesempatan tersebut, Indonesia sukses menjadi juara pada tahun 2019 silam setelah mengalahkan Thailand 2-1 di final. Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan membawa skuad hampir sama seperti SEA Games 2023. Banyak di antaranya yang merupakan pemain dari tim senior, seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Ditambah lagi, timnas Indonesia U23 bisa diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi, yaitu Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Keduanya pun sudah menjadi bagian dari tim senior sejak FIFA Matchday Juni 2023 lalu. Jenner dan Struijk masih berusia 20 tahun, jadi masih boleh dipanggil timnas Indonesia U23. Bukan tidak mungkin, Shin Tae-yong akan mengandalkan mereka berdua di Piala AFF U23 2023 demi meraih gelar juara. Media asal Inggris, Rising Ballers, menyoroti 3 pemain keturunan Indonesia yang bisa perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ketiga pemain keturunan Indonesia yang dimaksud adalah Altaf-Han, Welber Jardim, dan Adrian Wibowo. Minggu lalu kami menyoroti beberapa talenta besar yang berasal dari Indonesia, yakni Altaf-Han, Welber Jardim, Adrian Wibowo, dan Ethan Kohler, tulis Rising Ballers di Instagramnya, dikutip Rabu, 5 Juli 2023. Sudah sewajarnya melihat beberapa pemain bisa mewakili Indonesia di dunia internasional. Karena punya keturunan Indonesia. Begitu banyak talenta yang muncul dari Asia Tenggara saat ini. Senang melihatnya, tambah media asal Inggris itu. Sebetulnya, Rising Ballers juga menyoroti pemain keturunan Indonesia lainnya yakni Ethan Kohler. Berhubung pemain berdarah Indonesia-Jerman itu telah berusia 18 tahun, maka dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Karena itu, hanya Altaf-Han, Welber Jardim, dan Adrian Wibowo yang masih bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Altaf-Han saat ini masih berumur 15 tahun.
Pemain akademi Barcelona itu memiliki darah Indonesia Amerika Serikat. Sementara itu, Welber Jardim saat ini masih berusia 16 tahun. Pemain akademi Sao Paulo itu memiliki garis keturunan Indonesia Brasil. Ayahnya diketahui seorang warga negara Brasil, sedangkan ibunya asal Indonesia. Kemudian untuk Adrian Wibowo saat ini masih berumur 16 tahun. Dia memiliki garis keturunan Indonesia Amerika Serikat, sama seperti Altaf-Han. Tentunya, menarik jika ketiga pemain keturunan di atas bisa memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Turnamen Piala Dunia U17 2023 bakal digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17, di bawah asuhan Bima Sakti diharapkan bisa berbuat banyak di ajang bergengsi kelompok umur sedunia tersebut. Di sisi lain, Aron Suitela merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat diundang trial di Clube Atlético Mineiro, klub kasta tertinggi Liga Brasil. Lantas, apakah pemain 16 tahun ini bakal perkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023? Sekadar diketahui, Aron Suitela merupakan pemain berdarah Indonesia-Turki. Dia diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yakni Dodi Suitela yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat, dan memiliki darah Turki dari sang ibunda. Namun, Aron Suitela lahir di Melbourne, Australia, pada 3 Juni 2007 atau sekarang telah berusia 16 tahun. Dia dibesarkan di negeri kanguru itu dan karirnya sepak bolanya dimulai di Australia. Aron Suitela saat ini diketahui berstatus sebagai pemain klub kasta kedua Liga Australia, Bulleen Lions FC. Dia belum lama ini diundang untuk menjalani trial di klub elit Brasil, Clube Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro merupakan klub papan atas Brasil yang pernah dihuni sejumlah pemain veteran yang berkarir di Eropa seperti Diego Costa, Hulk, Ronaldinho, hingga Julio Cesar. Tentunya, trial bersama klub tersebut menjadi pengalaman amat berharga bagi Aron Suitela. Kapten Timnas Indonesia U17, Muhammad Iqbal Dwi Jangge, meraih beasiswa untuk menimba ilmu di Puskas Akademia FC, hingga lolos ke Liga 3 Hungaria. Kilas balik beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia U16 berhasil menjadi juara Piala AFF U16 2022. Kapten Muhammad Iqbal Dwi Jangge dinobatkan sebagai pemain terbaik. Meski ia gagal membawa Timnas Indonesia melaju ke Piala Asia U17, Iqbal mendapatkan apresiasi berupa beasiswa untuk menimba ilmu sepak bola di Hungaria. Iqbal Dwi Jangge menimba ilmu sepak bola di Hungaria selama 6 bulan, terhitung sejak Februari silam, dan pulang ke Indonesia pada akhir Juni kemarin. Alhamdulillah saya bisa terpilih mendapat beasiswa ke Puskas Akademia di Hungaria. Kayaknya sih awalnya dari Piala AFF U16 tahun lalu, saya mendapat predikat pemain terbaik. Mungkin dari situ Direktur Teknik PSSI melihatnya, dan saya dikasih beasiswa, diberi kesempatan untuk berlatih di Hungaria, tutur Iqbal dilansir dari Indosport, Senin, 3 Juli 2023. Alhamdulillah selama saya di sana, saya mendapat ilmu yang banyak sekali tentang kultur sepak bola dan cara bermain orang di sana. Itu ilmu yang bisa saya bawa seumur hidup. Mereka sangat disiplin. Sebelum latihan, setiap pemain itu pasti ada sesi individual masing-masing. Ada yang melakukan core training, dan lain-lain, jelas Iqbal. Setelah latihan juga ada sebagian pemain yang melakukan recovery setelah latihan, stretching lagi, dan itu bagus juga untuk menghindari cedera, imbuhnya. Muhammad Iqbal Dwi Jangge mengaku tak mengalami kesulitan saat pertama kali tiba di Hungaria, Eropa bagian tengah. Ia bisa adaptasi dengan cepat terkait cuaca, bahasa, hingga makanan. Iqbal Dwi Jangge berlatih dengan serius, dan menerapkan apa saja yang diminta pelatih Puskas Akademia. Ia perlahan naik kelas dari level U17 ke U19, kemudian ke tim Liga 3. Iqbal sendiri mengaku jika ia sempat naik ke level Liga 3 Hungaria, sebelum akhirnya ia pulang ke Indonesia. Iqbal mengaku tim pelatih Puskas Akademia memberikan perhatian lebih padanya. Saat pulang ke Indonesia, ia terus terkenang pesan pelatih yang memintanya untuk tetap belajar.
Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan Timnas Indonesia U17 akan diperkuat pemain keturunan untuk Piala Dunia U17. Jadi, peluang pemain tim junior asal Brasil, Sao Paulo, Welber Jardim memperkuat skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, cukup besar.